Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundailah, ibu-ibu semua, tak ada bapaknya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Ahsani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustaz, Mendawati, dan kita semua peserta Ahsani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Ahsani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Ahsani, keluarga peserta Ahsani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Ahsani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mbak Ella. Pak Helmi. Baik, makasih Pak Helmi, makasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bu Wati tadinya Bu Wati mau masuk, tapinya karena rumahnya kebanjiran, air masuk katanya, jadi ya belum tahu juga ya melihat kondisi. Jadi sekarang kita murojaah melanjutkan surat Bainah kemarin ya kita. Lanjut ke Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Al-Zalzalah nih. Ini ya. Jangan ya. Helmi. Jangan ya. Oke. Terus biasa. Silakan saya serahkan kepada Bu Ucut, Bu Elvis. Bu, ada Bu Yanti, ada banyak. Silakan. Berarti sudah masuk. Dibaca dulu. Ya, silakan dibaca dulu. Dibaca dulu. Iya dong. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Silakan, gimana mau di ini dulu apa? Diingat dulu kata-katanya mungkin. Ulang dulu. Oke. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila zulzilatil ardu, nih bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, ya. Iya. Ya. Dan bumi telah mengeluarkan apa yang dikandungnya, apa beban beratnya gitu ya, Iya nih, Cid. apa Beban berat yang apa yang dikandungnya. dikandungnya. Dan manusia berkata, apakah ini ada apa mungkin gitu ya, malah apa, ada apa ini, dengan apa ini gitu. Apa tuh, lupa saya dulu. Apa yang Pada terjadi? hari itu dia akan memberitakan beritanya, akan menceritakan beritanya, berita-beritanya. Karena atau bahwasanya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia apa tuh? Iya. Akan keluar. Keluar apa kembali? Keluar. Manusia keluar, lupa. Ya, keluar dari kuburnya. dari kuburnya. Dari kuburnya. Dari kuburnya ya. Mana? Astata kubur, bukan kubro kalau kubur mah. Dengan bercerai-berai ya. Oh iya. Berpencar ya, bercerai-berai. Astata liau. Pucut apa pucut? Bercerai-berai. 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 Ya. Maksudnya kalau bercerai-berai. Untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka akan memperlihatkan ini pasif ya? Apa? Ya pasif. Yurawnya pasif kan? Untuk diperlihatkan kan, diperlihatkan amal mereka. Ya. Maka barang siapa mengerjakan seberat zarah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan seberat zarah kejahatan, keburukan, dia akan melihatnya. Mungkin Gitu. ada niscaya. Ada niscaya enggak, Bu? Karena barang siapa? Iya, niscaya dia akan melihatnya. Betul, ada di sini kan man, ini huruf syarat ya, man yakmal, karena ini KKS AD mati. Dan barang siapa dia mengerjakan amal kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya ya. Ya, melihat dalam kurung balasannya. Oke. Niscaya. 6 tuh berkelompok atau bercerai-berai, Pak?
Yang Cerai-berai berair. sih. Kayaknya cerai deh. Coba Bu Bu Elvis Elvis yang apa? Astata, Bu Elvis apa Bu Elvis? 6 Astata, Apa? 692. Astata. Munawir. Hmm. Oke, gini Mbak. Astata Gini Bercerai, apa Bu sekarang Elvis? bercerai-berai. Nah, cerai-berai. Oke. Bercerai-berai ya, Bu. ya. Oke, Bu Cut, silakan ditunjuk Bu Cut. Nanti kita sambil kita sama-sama siapa, silakan. Biasa. Ya, Pak Helmi dulu. Waduh. Oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi telah diguncang seguncang-guncangnya. Diguncangkan Bu Elvis. Diguncangkan. Diguncangkan Lala. seguncang-guncangnya. Dengan seguncang-guncang. Dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya. Ya. Jamaah. Beban beratnya. Dan manusia berkata, apakah ini? Malah itu apa Bu Elvis? Apa yang Apa telah yang itu terjadi? padanya. Jadi ada terjadi apa yang terjadi padanya. Ya. Dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya waktu bumi terguncang itu? Hanya itu kembali ke bumi. Ya. Iya. Apa yang terjadi pada bumi ya? Pada hari itu. Pada hari itu ya. Pada hari Iya. itu. Pada hari itu bumi. Ya. Dia menceritakan kabarnya. Menceritakan kabar apa? Berita-beritanya. Memberitakan beritanya ya, Bu. Ya, kabar. Itu kan akhbara itu dari kabar. Kabar. Jadi berita-berita bisa ya boleh ya. Kita Di kan udah kamus. familiar ya kabar. Oh, di kamus berita-berita. Iya. Pada hari itu Bisa. dia menceritakan kabar-kabarnya atau berita-beritanya ya. Beritanya ya. Bi diartikan apa tidak Bu? Tidak ya? Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan baginya kepadanya. Dah. Sampai 4 seharusnya dah. Kan bagi 2. Lanjut aja. Habisin aja, kita cuma dikit. Cuma 8 ayat. Oh ya. Jadi yaumaizin pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bercerai-berai. Kan keluar dengan bercerai-berai. Pada hari itu manusia sudur itu datang astakan itu bercerai-berai. Pada hari itu manusia datang bercerai-berai untuk yurau diperlihatkan amalan-amalan mereka. Untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Atau mereka diperlihatkan boleh juga. Jadi ya dulu datang ya, bukan keluar. Sadar ya seluruh sadar datang. Untuk mereka melihat amalan-amalan Diperlihatkan. Benar nggak? Ya Tadi diperlihatkan. Ya dulu itu dalam Yunus 213 itu akan berkembali, dia akan kembali. Ya dulu keluar ya. Keluar. Yes dulu tuh ke itu asalnya bisa kembali ke bisa asal atau datang. pulang. Bisa ya, kembali, bisa datang. Beberapa arti ya, jadi bisa. Dan Jadi lihat pada catatan hari yang itu dulu, masih catatan dengan Bu Ati. Nah, yaudah buat siapa? Yang dulu keluar. Keluar, oke. Jadi kita sepakati aja kita boleh ya keluar kita yang ininya. Manusia keluar. Kembali si Bu Ella di 2 Kembali ada keluar. Kalau Kembali. keluar Akhraja. Toraja kalau keluar. Oh, keluar ya Akhraja. Ini kembali 213.
Jadi Ya, itu Ya, masih saudara kembali. itu kalau nggak kembali, kalau nggak datang artinya. Kembali, Bu. Barang Dan siap dengan Bu kembali. Wati juga, saya juga kembali. dia Ya, Ya, dengan Bu Wati. kembali kita sepakat kembali aja. boleh Datang datang kembali, oh ya. pada hari itu manusia kembali dalam keadaan bercerai-berai ya, untuk Ya. mereka melihat Wah, amalan mereka. Ya. nah, dari konteks mungkin ini kembali kurang cocok ya. Hari itu Keluar ada kalau Bu di keluar, di Munawir keluar iya, Bu. Ini kan kembali Iya, iya, di Munawir keluar dia, keluar. bukan keluar cocok. Ini kembali Kalau di keluar akhirat, cocok. kembali di akhirat. Ya, keluar dia manusia tuh keluar Keluar dari kubur. dari kuburnya kali ya. Ya, jadi keluar ya. Iya. Iya, Dari Iya. itu Nggak apa-apa. manusia keluar. iya, Bercerai-berai. iya. Mereka melihat Untuk ini pasif. Untuk diperlihatkan. Surau dikeluarkan amalan-amalan mereka. Diperlihatkan amalan-amalan mereka. Untuk Iya. perbuatan-perbuatannya. Ya. Maka barang siapa mengerjakan Seberat Zara, miskola ini sakola berat. Mengerjakan kebaikan. Kebaikan boleh ditarik ke depan, Pak Helmi. Ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Ya, Bu. ya dia akan Ya. dia akan melihatnya. Dia mengerjakan Ya, kejahatan. Dia mengerjakan keburukan. Ini baru jahat. Keburukan. Pun dia akan melihatnya. Niscaya. Ya, niscaya dia akan melihatnya. Ya, siapa Helmi paling getol niscaya. Kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Bu, siapa lagi Bu Cut? Ada Bu Yanti. Lanjut Bu Yanti. Yanti. Aduh, saya kok aduh nggak boleh aduh ya? Boleh aduh. Boleh. Ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Seorang manusia berkata, apa yang terjadi dengannya? Pada hari itu, apa tuh? Lupa. Pada hari itu, menceritakan. Pada hari itu, dia menceritakan berita-beritanya atau kabar-kabarnya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau mengilhamkan kepadanya. Mewahyukan ya? Ya. Sama mengilhamkan boleh juga. Ya, kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan cerai-berai untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka barang siapa mengerjakan tarotin apa ya? Kebaikan. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia pun melihatnya. Astagfirullahaladzim. Makasih Pak Helmi. Ya, silakan Bu Yufiani. Makasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim.
apabila bumi digoncang seguncang-guncangnya. Diguncangkan loh, Bu. Oh, pakai kan Oh, ya. diguncangkan ya. Iya. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Dan bumi mengeluarkan beban beratnya. 3. Manusia berkata, apa yang terjadi padanya? 4. Pada hari Dia menceritakan Dia kabar, menceritakan. dia menceritakan kabar-kabarnya dengan karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dengan bercerai-berai. Kemudian melihat untuk diperlihatkan. diperlihatkan amal-amalnya. Mereka. Amal mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, maka niscaya dia melihatnya. Dan barang siapa dia mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihatnya. Pakai akan enak ya. Ya, saya akan melihatnya. Pakai akan kayaknya kan. Saya akan melihatnya. Ya, makasih Bu Ella. Oke. Lanjut Bu Martin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, dan bumi telah mengeluarkan bebannya. Manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Pada hari itu, dia akan menceritakan berita-beritanya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan bercerai-berai untuk diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Yes. Belum lagi bocor. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya juga. Oke. Lanjut Bu Zulfina. Makasih Bu Culot. Dibantu ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang dikandungnya atau yang bebannya ya. Ya, beban berat ya. Beban beratnya. Ya, beban beratnya. Apa yang dikandungnya? Dan bumi telah mengeluarkan apa yang dikandungnya. Dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi itu? Pada hari itu, bumi ia menceritakan kabar-kabarnya ya. Iya, berita-beritanya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Yang keenam, pada hari itu manusia keluar kurung dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam untuk diperlihatkan amal-amal perbuatan mereka. Ketujuh, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah,
niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Sadaqallahul azim. Makasih Bu Ella. Sama. Pak Sari. Pak Sari silakan. Lihat ke layar Pak Sarip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kecil. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncangnya ya gitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan bahan-bahan berat gitu ya. Beban-beban beratnya. Beban beratnya ya. Wa qalal insanu malaha. Manusia berkata, apa yang terjadi Bu ya itu ya? Iya, padanya. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Apa yang terjadi padanya? Telah. Apa yang terjadi padanya? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu tuhaddisu itu apa itu? Menceritakan dia di bumi maksudnya. Menceritakan bumi. Tuhan. Menceritakan bukan bumi. Dia tuh maksudnya bumi. Dia menceritakan bumi dia. Bukan. Akhbaraha. Dia menceritakan bumi beritanya ya, Bu ya. Iya. Berita-beritanya. Berita-berita atau kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya ya, dan dengan sesungguhnya karena sesungguhnya Tuhan sesungguhnya Tuhan awhalaha. Tuhan engkau telah mewahyukan padanya. Telah mewahyukan padanya ya. Iya. Mewahyukan padanya. Yauma izin yasdurun nasu astatal yurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar bermacam-macam ya. Bercerai-berai untuk diperlihatkan KKS pasif nih, untuk diperlihatkan amal-amal mereka itu ya. Amal-amal mereka. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan seberatnya ya. Kebaikan sebesar zarah. Seberat zarah kebaikan. Niscaya dia akan melihatnya. Melihatnya, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat zarah, kejahatan seberat zarah, kejahatan dia lihatkan itu ya. Bukan, barang siapa mengerjakan sebesar zarah, barang siapa diperlihatkan gitu ya. Kejahatan mengerjakan ini Pak, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Melihatnya. Barang siapa mengerjakan beratnya, saya akan zarah akan perlihatkan ya itu ya. Ulangi Pak Sarip yang terakhir Pak Sarip diulangi. Dan barang siapa dan barang siapa mengerjakan kejahatan kejahatan yang seberat-beratnya itu ya. Seberat zarah. Diperlihatkan. Dia rupa mulu. Yang seberat zarah. Itu ya. Niscaya dia akan melihatnya. Yang melihatnya ya itu. Iya.
Ya, oke, makasih. Sudah, Ih, lanjut Bu Bucut. Iva. Ya, Bucut. makasih Bu Cut. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Yang ketiga, dan manusia telah berkata, apakah yang terjadi padanya? Nggak pakai telah kayaknya ya. Di sininya Oh, nggak enaknya. pakai telah Karena ya, belum Bu Ella. terjadi. Dan Belum terjadi manusia katanya. berkata, apakah yang terjadi padanya? Pada hari itu dia menceritakan berita-beritanya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dengan bercerai-berai ya, Bu. Dengan bercerai-berai untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Oke, terima kasih Bu Ella, Bu Cut, Bu Elvi. Yuk, sama-sama. Masih banyak nih Bu Cut ya. Ada Bu Asmariana, ada Bu Eva, ada Bu Iva, ada Bu Rahmat. Udah Bu Ella. Iya. Bu Sajaria. Cut, siapa lagi? Bu Cut di mute. Oh, alah, Bu Eva. Iya, Udah teriak-teriak Bu. saya dari tadi. Ya, makasih Bu Cut ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Pada hari itu, dia menceritakan kabar-kabarnya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dalam keadaan bercerai-berai untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Kasih Bu Cut, Bu Ella, Bu Ella. Sama Bu Asmariana. Bu As, silahkan. Masih di mute. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Ya, pada hari itu dia Tuhan Yesus dia menceritakan, dia mengabarkan berita-beritanya. Apa? Dia menceritakan berita-beritanya atau kabar-kabarnya. Pada hari itu dia menceritakan berita-beritanya. Iya. Karena sesungguhnya Tuhannya telah mewahyukan padanya. Tuhan engkau.
karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dengan berai-berai untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar Sarah untuk diperlihatkan, niscaya akan diperlihatkan. Niscaya akan melihatnya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar Sarah ya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Sarah, maka dia akan melihatnya. Iya. Iya. Dulu. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Sarah, niscaya dia akan diperlihatkannya. Melihatnya. Akan Ini bukan pasif. Niscaya dia akan melihatnya. Iya. Dan makasih Bu Asmarian. belum, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat Sarah, niscaya dia akan melihatnya. Terima kasih Bu Ella. Iya, sama Bu As. Ya, makasih Bu As. Bu Dina, ada Bu Dina? Sudah, Bu Dina sudah. Bu Dina Chandra sudah? Belum. Belum. Apa Bu Ella? Apa yang tadi? Saya nggak ngeliat orang ke suara. Tadi. Tadi Bu Yulianti. Oh, Bu Dina, Bu Dina buka mic. Ayo Bu Dina. Nggak boleh ngambek. Nanti saya nggak kesentul besok kalau ngambek. Bu Dina, buka mic dia. Itu lagi. Ini hujan lebat, Pak. Hujan lebat. Sama saya juga hujan lebat. Kalau saya lebat tuh ya tutup kamera ya. Boleh. Ada. Dibantu ya, Bu Ella. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah diguncangkan bumi dulu. Ya, apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Ya. Dan bumi telah mengeluarkan beban berat. Beban beratnya. Beban berat apa? Apa, Bu? Beban beratnya. Jamak, Bu. Beban beratnya. Ya. Dan manusia berkata, apa yang terjadi kepadanya? Bedanya nggak pakai ke. Pada hari itu dia akan memberitakan berita-beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar darinya dengan bercerai-berai agar perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Iya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah zarah, niscaya dia akan melihatnya. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya pula. Itu, Bu. Maaf ya, ini yang yakmal itu nggak pakai yang ya karena bukan KBPA ya. Jadi ini kan KSR. Barang siapa
mengerjakan Kerjakan kejahatan ya. ya mengerjakan kejahatan, nggak usah pakai yang. Oh, iya. Niscaya dia Oke. lanjut. Makasih ya Bu. Yuk, makasih Bu Dina. Pak Makin Suparman. menjauh suaranya. Jauh ya, hujan lebat Ya. Bu. Guntur. Ada Bu Holia, ada Pak Suharman, ada Ya, Bu selesai ya. Yuliani, ada Bu Selanjutnya Sajariah, Ibu Pak Rahmat. Bu Sajariah Bu Mitra. siapa nih? Bu Sajariah mau ikutan. Sajariah ada nggak? Mau ikutan nggak? 1, 2, 3. Teng. Saya Bu Cut. Sobat Bu dulu Cut. urutan Bu Holia, sahabat Bu Holia. sayang. Bu Holia. Bu Holia. Bu Cici. Berdasarkannya masuk duluan ya sayang, sabar. Oke. Pak Suharman. Ya, ada Pak siap Bu. Nanti Bu Holia masuk belakangan. Ya, Bu Cici ya. Jilati, apabila bumi digoncangkan seguncang-goncangnya Ya. dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya. Ya. Beban-beban. Beban-beban berat. Beban beratnya. Manusia berkata Dan apa yang manusia. terjadi padanya. Iya. Pada hari itu engkau Dia, bukan engkau, dia. menceritakan, oh dia. Dia tuh Pada bumi. hari itu pada hari itu dia menceritakan beritanya. Berita-beritanya jamak. Berita-beritanya. Berita-beritanya. Pada hari itu dia menceritakan berita-beritanya. Ya. Biana. Dengan dan sesungguhnya karena sesungguhnya Tuhanmu mewahyukan padanya. Ya. Pada hari pada hari manusia keluar pada hari itu manusia keluar bercerai-berai untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihatnya. Oke, makasih Bu Cici. Ya, terima kasih. Sekarang juga. lanjut Bu Ani Suswanti. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya, pada bumi? Pada hari itu, bumi menceritakan berita-beritanya, karena sesungguhnya Tuhan engkau mewahyukan kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dalam keadaan bercerai-berai untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa
mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Alhamdulillah. Bu Holia, nyampe gilirannya. Alhamdulillah. Ya. Betul, wala. Bantu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Pada hari itu dia akan menceritakan berita-beritanya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar bercerai-berai untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Pak Suharman, silakan. Ya, terima kasih, Ucut. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya, Diguncangkan, Pak. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya dan manusia telah berkata apa yang terjadi padanya. Pada hari itu dia menceritakan apa Bu Alfis? Dia menceritakan pada hari itu dia akan menceritakan beban-beban berat, berita-beritanya. Ya. Karena sesungguhnya Tuhan engkau telah mewahyukan, telah memerintahkan kepadanya. Wahyu di wahaya, akar katanya wahyu, memberitakan kepadanya. Telah memerintahkan kepadanya. Telah mewahyukan kepadanya, Pak. Telah mewahyukan kepadanya. Ya. Pada hari itu manusia keluar dengan bercerai-berai. Bercerai-berai untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah,
dia akan melihatnya. Niscaya. Niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Pakai yang Pak, ini bukan KBPA. Dan barang Jadi siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihatnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share Buati. Iya, boleh saya Oke. saya ngebahas sedikit ayat sebelumnya Bapak Ibu, karena mungkin ada apa ya, dari kemarin tuh sebenarnya saya mikir di ayat ini, cuma karena memang situasi dan kondisinya nggak memungkinkan untuk ini ya, akhirnya ada sedikit yang perlu kita luruskan. Tapi memang dengan bekal apa yang kita punya nggak salah yang kemarin ya, tapi perlu ada sedikit bekal. Tapi sebelumnya izin mohon off kamera karena saya baru beres-beres. Mohon izin ya Bapak Ibu off kamera. Kok nggak ada yang mengizinkan ya? Iya. Ya, Bu Ati. Oke, diizinkan. Dengan seizin izinnya. Oke, minta waktunya setengah jam ya. Kita mulai mana ya? Sebentar, saya mau ngapain ini? Ini lagi kunil. Saya belum ngapa-ngapain ini ya? Udah. Bentar ya? Ini baru yang kemarin Al-Bayyinah nih ya? Saya udah ngapain ini? Belum nge-share ya? Udah ngirim Sudah, itu udah masak Bu buat Ati. Oh, ini belum. Oke. Sekarang keluar. Oke. Nah, sekarang udah. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita bahas kenapa ke Al-Bayyinah, karena kemarin kita masih ada sedikit yang perlu dibahas. Ya, jadi kita buka ayat 5. Saya tampilkan di situ ayat 5. Bayyinah. Ini ya Bapak Ibu. Kita lihat struktur kalimatnya dulu. Ya, kita lihat struktur kalimatnya dulu. Di ayat sini. Jadi kalau di surat yang sebelumnya Bapak Ibu bahas, yaitu di yang ini yang pertanyaan Bu Yanti itu ya, yang zilzalaha. Nah itu kan dia KBKK gitu ya, yang dia akar katanya sama dengan kata kerja. Atau nanti kalau ketemu KBKK yang akar katanya sama dengan kata benda juga sama. Ya, itu cara mengartikannya tadi dengan seguncang-guncangnya. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul mutlaq. Apa itu? Keterangan penjelas atau keterangan penguat ya, keterangan penguat. Ya, keterangan penguat. Nah, ada lagi, jadi gini, ketika menjumpai kata benda fathah ya, itu tidak semua otomatis objek. Ya, tidak semua otomatis objek. Dan saya pernah menyampaikan untuk mengenali dia objek atau tidak bisa dengan pakai bantuan apa atau siapa gitu ya Bapak Ibu. Ketika apa dan siapanya sudah ketemu kok masih ada kata benda fathah tapi nggak nyambung, nggak menjawab apa dan siapa, maka itu jangan dipaksakan dia sebagai objek. Itu nanti akan jadi apa ya? Jadi beda gitu ya. Nah, termasuk di ayat 5. Kemarin kita mengartikan beda nih. Mari kita lihat secara strukturnya. Ya, sebelumnya perlu kita pahami bahwa jenis kalimat itu kalau dikelompokkan secara garis besar ada 2 kelompok ya, yaitu namanya saya sedikit menggunakan bahasa Arab biar nanti ini ada namanya jumlah ismiyah, kalimat yang jumlah tuh kalimat, ismiyah itu adalah isim atau kata benda. Artinya apa? Kalimat yang diawali oleh kata benda, yang dalam bahasa Indonesia sering kita sebut kalimat nominal. Kemudian ada lagi kalimat jumlah fi'liyah, berarti itu adalah jumlah itu kalimat, fi'liyah itu adalah kata kerja, berarti jumlah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah kalimat verbal, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau kita lihat kalimat verbal itu
kata kerjanya ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Oke Bapak Ibu, sudah pernah saya sampaikan cara mengenalinya gimana, sudah pernah disampaikan ya. Kalau nggak bisa menjawab apa dan siapa, berarti dia tidak butuh apa dan siapa, berarti dia tidak butuh objek. Kalau dia butuh apa cuma satu, berarti butuh satu objek. Ada juga yang butuh dua objek, apa dan siapa. Ada juga yang butuh 3 objek, pernah saya sampaikan. Nah, ketika itu semuanya tidak terjawab, ada sebenarnya alternatif lain selain objek gitu. Yang itu disebut dengan keterangan. Keterangan pun macam-macam. Tadi yang di surat yang yang Bapak Ibu bahas tadi ya, itu adalah zilzalaha. Itu kan dia termasuk KBKK yang punya akar kata yang sama dengan kata kerja. Terkadang nggak selalu kata kerja, bisa kata benda. Intinya itu adalah penguat, ya, keterangan penguat. Nah, ada juga keterangan keadaan. Kalau saya kasih gambaran seperti ini, kalau kalimatnya ya, kalimatnya mungkin dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Misalkan ada kata-kata gini. Misalkan Anton makan nasi, atau makan nasi sambil berdiri. Ini sama aja dengan dalam keadaan berdiri. Nah, ini namanya keterangan keadaan. Kata sambil berdiri, dengan berdiri, biasanya pakai bantuannya gitu. Dalam keadaan berdiri atau dengan berdiri. Nah, ini semua ini nanti bentuknya ini namanya keterangan keadaan. Keterangan keadaan itu bisa menjelaskan keadaan subjeknya, di sini subjeknya Anton, bisa juga menjelaskan keadaan objeknya. Dalam hal ini, dia menjelaskan keadaan siapa Bapak Ibu? Subjek. Anton. Jadi Anton lah yang makannya sambil berdiri, bukan nasinya yang berdiri gitu kan? Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, nanti ada juga keadaan yang menjelaskan objek. Misalkan Anton mengejar anjing. Nah, anjingnya misalkan sedang sedang apa gitu, keadaannya lagi apa gitu ya, lagi kencing berdiri misalkan, apalah intinya. Karena Anton mengejar anjing, tapi anjingnya dalam keadaan tadi ya, misalkan ya, dalam keadaan mungkin apalah gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti itu keadaan siapa? Keadaan anjing, keadaan objek. Jadi keterangan keadaan itu dia bisa menjelaskan keadaan subjek, bisa menjelaskan keadaan objek. Ya Bapak Ibu. Kalau keterangan penguat yang disebut maf'ul mutlak tadi, dia itu bentuknya biasanya KBKK, dan keterangan itu selalu fathah tain ya Bapak Ibu. Fathah, kalau nggak dipengaruhi apapun dia fathah. Makanya suka objek padahal itu bukan. Jadi keterangan penguat tadi. Nah, kalau keterangan keadaan ini, saya tulis di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kalimat, taruhlah saya ngambilnya kalimat yang kata kerja. Berarti kan ada kata kerja gitu ya. Subjeknya tuh biasanya di sini ya Bapak Ibu kalau tampak ya. Kalau yang diawali oleh kata kerja itu subjeknya di situ. Karena kalau subjeknya di depan berarti dia masuknya ke kalimat nominal. Kemudian nanti ada objek. Ada juga yang tidak gitu ya. Taruhlah mau ada objek maupun tidak, pokoknya selesailah itu gitu ya. Terus kemudian masih ada lagi di sini. Seandainya di sini itu dia adalah KBKK, yang dia adalah bentuknya itu dia tanwin, fathah tain. Akar katanya sama dengan kata kerjanya atau kata benda yang itu boleh ya, kata kerjanya, maka ini disebut dengan keterangan penguat. Ya. Jadi mungkin nulisnya gini kali ya. Ini keterangan penguat itu, kalau di sini keterangan penguat atau penegas ya, dia bentuknya KBKK. Terus kemudian fathah tain ya. Kemudian
Dan akar katanya sama dengan kata kerja. Ya, itu. Kemudian akar katanya sama dengan kata kerja. Tapi boleh juga kata benda atau apa. Intinya, kalau misalkan kata benda ya berarti dia menguatkan kata benda itu. Jadi ada dua kata benda nih, berarti dia menguatkan kata benda itu. Kalau kata kerja dengan kata kerja. Nah, ini cara mengartikannya tadi dengan misalkan dengan jelas sejelas-jelasnya gitu ya. Dengan apa namanya guncang seguncang-guncangnya. Kalau nanti tidak cocok tinggal disesuaikan aja. Kalau dengan deras sederas-derasnya itu maknanya apa? Berarti apalah gitu diganti dengan misalkan bisa ngelirik Depak ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa lah ini. Makanya saya nggak pernah nyalain sejatinya kalau ada yang menerjemahkan asal tidak keluar dari itu. Ini kalau keterangan penguat. Tapi ada juga ya kata kerja. Subjek ini bisa tampak bisa tidak ya. Objek juga bisa ada bisa tidak. Taruhlah di sini ada subjek. Kemudian ada objek misalkan. Ini bisa ada bisa tidak ya. Kemudian di sini ada keadaan, keterangan keadaan. Dalam bahasa Arab itu disebut hal. Hal itu keadaan. Nah, ini syaratnya dia kata bendanya itu adalah bisa KBPA, KBPP, KBSL. KBPA, KBPP, KBSL. Dan sama, dia biasanya juga dalam bentuk tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Berarti apa? Fathah tain. Atau fathah tain. Oke. Nah, cara mengartikannya bisa dengan, bisa dalam keadaan, ya, apa namanya. Jadi jangan sampai kaku gitu ya Bapak Ibu. Yang menerjemahkan dengan salah, bukan begitu. Yang menerjemahkan dalam keadaan salah, nggak begitu. Kita kalau terlalu kaku jadi apa ya, nggak ini ya. Jadi jangan terlalu kaku, seluasnya aja, tapi kita paham bahwa itu adalah maksudnya keadaan. Nah, ketika ada penjelasan seperti ini, maka penjelasan yang yang kemarin itu, karena saya masuknya kemarin di akhir-akhir iya, terus kemudian juga saya sambil ngelihat itu kayaknya nggak mungkin begini deh, tapi saya juga kemarin rada bingung gitu ya menerjemahkannya, karena seolah-olah seperti benar padahal ternyata enggak. Mari kita lihat Al-Bayyinah ayat 5. Ini difahamin dulu, silakan Bapak Ibu. Ini sebenarnya pernah saya sampaikan, keterangan penguat juga pernah, cuma memang kita belum familiar aja. Kadang saya kalau mau ngebahas juga rada-rada berani nggak berani gitu ya. Jadi ini, mari kita lihat sekarang. Tapi karena ini memang dibutuhkan dan memang akan hasilnya menjadi berbeda, maka perlu saya bahas. Jadi hal itu nulisnya begini, kalau Bapak Ibu lihat nanti di kamus, gini, salah gini. Nah, hala dari akar kata hala. Saya dulu pernah menjelaskan sebenarnya, tapi belum selesai menjelaskan udah dipotong, jadi saya rada takut kalau menjelaskan tuh akhirnya. Nggak berani. Sudah cukup Bapak Ibu? Kalau sudah, mau saya tampilkan ayatnya? Ya. Iya. Oke, mari kita lihat. Oke, kita analisa Al-Bayyinah ayat 5. Oke, ini berarti kalimatnya adalah kalimat verbal. Ada ini, ya verbal. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada ilah, maka maknya artinya tidak. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, berarti ini adalah kecuali. Oke, terjemahnya jadi gimana Bapak Ibu? Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk
Menyembah Allah Allah. dengan Berarti ikhlas. kata menyembah butuh objek tidak? Butuh. Butuh. Objeknya satu apa dua? Satu. Satu. Kira-kira objeknya di sini yang mana? Allah. Allah. Sudah dikunci nih, butuh satu. Jangan nambah-nambah lagi. Paham Bapak Ibu? Jadi nggak boleh nambah lagi ya. Setuju? Nggak ada kan menyembah apa, siapa, enggak ya? Setuju. Oke, sekarang berarti mukhlisina itu bukan objek. Ya, bukan objek. Itu dulu dikunci. Oke, sekarang kalau bukan objek, mari kita lihat. Kita masih ragu, kali aja objek. Mari kita cek. Menyembah Allah, menyembah orang-orang yang ikhlas. Kira-kira cocok nggak menyembah ini sebagai objek? Tidak. Tidak. Masa menyembah orang-orang yang ikhlas nggak cocok ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau enggak, maka kita langsung mikir opsi tadi. Penguat tidak? Penguat. Tidak ya? Penguat tidak? Iya. Penguat tidak kan? Tidak. Kan syaratnya penguat tadi apa? KBKK. KBKK sama Ya, Bapak Ibu. KBKK. Ya, kemudian akar katanya sama. Ini kan enggak? Enggak sama. Ya. Kemudian objek juga enggak. Ya. Nah, ini sejatinya masuk ke dalam hal. Hal. Kenapa? Ini KBPA. KBPA. Dan ini kalau tunggal ini adalah fathah tain. Mukhlisan. Jadi kalau tunggalnya ini Muhlisan. ya muhlison. Ya. Kalau tunggalnya gini, tunggalnya gitu. Cuma karena ini jamak aja kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Nah, kenapa dia jamak? Karena ini keadaan mereka. Paham Bapak Ibu? Iya. Subjeknya siapa di sini? Kan gini Mereka, artinya hum. mereka menyembah Allah. Ya kan Bapak Ibu? Saya tulis di sini deh. Jadi kan gini, mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Subjeknya apa? Mereka. Objeknya Allah. Oke, ini objeknya. Nah, mukhlisin itu adalah keadaan siapa yang menyembah dengan ikhlas itu? Mereka atau Allah? Mereka. Nah, berarti ini adalah keadaan dari mereka. Paham Bapak Ibu? Keadaan hum. Merekanya itu adalah ini. Merekanya itu adalah ini. Paham Bapak Ibu sampai situ? Ya. Makanya kenapa mukhlisin itu dia jamak, karena keadaan mereka jamak tadi. Jadi keadaannya tuh ikhlas. Mereka yang menyembah Allah itu adalah orang-orang yang ikhlas gitu. Keadaan. Makanya kenapa jamak? Pada diam ya. Ya, Oke. Ulangin. Ulangi. Kan menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Sampai situ ya. Kemudian kata muhlisin ini apa gitu? Apa kan Bapak Ibu? Ya, sekarang dipaksakan dulu deh saya kasih tahu itu keadaan gitu. Dipaksakan dulu, saya kasih tahu keadaan. Dari mana? Pertama dia KBPA. Kan tadi yang bisa jadi keterangan keadaan apa Bapak Ibu? Bisa KBPA, KBPP, KBSL. Ini KBPA dan ini termasuk KBPA yang tidak pakai alif lam. Kan tadi syaratnya gitu. KBPA yang tidak pakai alif lam. Kan memenuhi syarat ya. Tidak pakai alif lam kan Bapak Ibu? Yang kalau penampakan tunggalnya dia fathah tain. Tapi kalau penampakan jamak kan nggak fathah tain. Saya ini deh, saya tutup aja deh. Sampai situ bisa dipahami? Iya. Saya ulang sekali lagi biar lebih paham. Tadi di teori kan gini, mungkin teorinya saya tulis ya Bapak Ibu. Tadi kan ada kata kerja, ada subjek, ada objek, di sini ada keterangan keadaan atau hal. Syaratnya apa? Tadi KBPA, KBP, KBSL atau. Nah, di sini adalah
Kata bendanya tanpa alif tanpa lam. alif Tanpa alif lam. lam. Kalau kata benda tanpa alif lam, berarti kalau tunggal dia tanwin. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau jamak ya begini. Oke. Nah, keterangan keadaan ini menjelaskan keadaan, ya, menjelaskan keadaan subjek Bisa subjek, bisa objek. atau objek. Paham? Oke. Di Ya. sini artinya adalah mereka menyembah Allah. Kata Allah sudah jelas objeknya dan kata menyembah butuh satu objek. Maka selebihnya bukan objek. Muhlisina bukan objek. Dia KBPA, memenuhi syarat untuk sebagai keterangan keadaan. Mari kita lihat. Mereka menyembah Allah dengan ikhlas. Kenapa nggak disebut orang-orang ikhlas? Kalau sudah keadaan gitu. Ini adalah kumpulan orang-orang tadi. Jadi kalau di sini itu adalah menjelaskan keadaannya hum di sini, keadaan hum yang dijelaskan, maka KBPA dari hum itu yang artinya ikhlas itu adalah mukhlisina. Jamak. Ya, jamak. Kan harus KBPA atau KBPP kan? Nah, dalam hal ini KBPA. Jadi bukan KBKK-nya gitu. Maka nanti menerjemahkannya begitu. Muhlisin. Oke. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu. Jadi ini adalah keterangan keadaan. Keadaan dari hum. Keterangan keadaan dari hum. Ya. Ini keterangan keadaan dari hum. Berarti mereka itu keadaannya ketika mereka tuh keadaannya menyembah Allah tuh ikhlas. Sudah sampai situ Bapak Ibu? Ya. Nah, ini itu sejatinya lanjutan dari sini. Oke. Ya, kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena kita bingung kalau ini dilanjutkan. Saya ke sini dulu, nanti baru ke sini. Keterangan keadaannya itu nggak cuma satu. Ini juga keterangan keadaan. Keterangan keadaan. Ini adalah KBSL. Artinya apa? Yang lurus. Ini yang lurus. Kalau ini yang ikhlas. Nah, jadi karena dia keterangan keadaan, maka menerjemahnya bisa dengan. Jadi kalau saya terjemahkan nih Bapak Ibu, ini dihilangkan dulu biar nggak bikin bingung. Karena ini yang kemarin bikin bingung. Kita kan mengartikan kemarin agama yang lurus, padahal nggak begitu. Ini tuh nggak ada hubungan dengan ini. Ini tuh nyambungnya ke ini. Nah, gitu. Maka ini saya sembunyikan dulu. Nanti di akhir kita ininya. Seandainya kita anggap nggak ada, maka menjadi begini. Dan tidaklah mereka diperintahkan, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan lurus. Ya, dengan ikhlas. Ini lanjutannya sejatinya, cuma nggak ada wa kan? Kalau dalam itu kan nggak ada wa juga bisa dengan ikhlas dan dengan lurus, gitu. Dengan ikhlas dan lurus, Oh, gitu. kan bagi Nah, agamanya yang lurus. ya, dengan ikhlas itu kaitannya niat, dengan lurus itu kaitannya cara, bener salahnya gitu. Berarti dengan lurus itu berarti caranya bener. Dengan ikhlas berarti niatnya ikhlas. Jadi dia menyembah Allah itu dengan niat yang ikhlas dan cara yang lurus, dengan cara yang benar. Gitu. Nah, baru nih kita masukin ini ke sini nih. Jadi setelah ketemu jawaban bahwa ternyata keadaannya dua, yaitu itu tadi. Nah, kata muhlisin ini arti aslinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang mengikhlas. Orang-orang yang mengikhlaskan. Ya, yang namanya kata mengikhlaskan butuh objek enggak? Kata mengikhlaskan sendiri. Apa? Mengikhlaskan apa? Butuh. Artinya kan ya, orang-orang yang
mengikhlaskan. Mengikhlaskan objeknya apa? Ad-din. Orang-orang yang mengikhlaskan apa ya? Orang-orang yang gimana ini? Orang-orang yang mengikhlaskan ikhlas kepada apa? Kepada agama gitu. Jadi kata mengikhlaskan tuh intinya butuh objek. Ikhlas dalam beragama gitu ya. Ya, ikhlas dalam beragama karena Allah. Jadi la-nya itu karena, hu-nya Allah. Jadi ikhlas beragama karena Allah. Ikhlas dalam beragama karena Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan menjadi begini. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Kan dengan ikhlas apa? Ikhlas dalam beragama. Kepada siapa? Kepada Allah. Bisa karena Allah. Ikhlas itu kan ini ke karena ya. Karena Allah, hu-nya kan Allah. Dan dengan lurus. Jadi di sini ada dua syariat ini. Maksudnya ada dua perintah gitu ya. Dua perintah. Di sini nih, dari sini ke sini nih, ada dua perintah berarti. Dan ada dua perintah. Yang pertama adalah menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama karena Allah. Yang kedua apa? Dan dengan lurus. Ya. Kalau ikhlas itu kaitannya dengan niat, lurus kaitannya dengan cara dalam menyembah. Berarti caranya harus benar. Dua nih Bapak Ibu. Baru apalagi yang diperintahkan? Menegakkan sholat, menunaikan zakat gitu. Jadi ada 4 akhirnya. Ya, tapi ini bisa satu kesatuan sebenarnya, ikhlas dan lurus itu. Ya, ikhlasnya dalam beragama karena Allah, ikhlasnya itu jadi dalam menjalankan agama itu niatnya ikhlas karena Allah. Ya, kemudian juga dengan lurus gitu. Nah, kalau gini baru nih Bapak Ibu, secara itunya baru benar. Kalau kemarin kan gini ya kemarin itu. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya ini pada agama yang lurus kemarin itu. Iya, Seolah kayak benar, padahal enggak. Sesuai agamanya yang lurus. Iya. Iya. Kan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah. Jadi kalau ini ulangi buat agar menyembah Allah. Saya tulis ya. Iya, tulis buat. Di sini di tengah aja, tulis di tengah sini. Ya, oke. Saya tulis ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi dari depan. Dan saya pakai merah ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali pakai apa nih enaknya, agar atau untuk? Kecuali untuk boleh, agar boleh, jangan berantem. Untuk boleh, agar boleh. Kecuali untuk menyembah Allah. Dengan ikhlas. Allah dengan ikhlas. Jadi keadaan menyembahnya tuh ikhlas gitu. Dengan ikhlas dalam beragama. Maksudnya apa? Dalam menjalankan agama, dalam beragama dan karenanya karena lahu. Ya, karenanya nyanya Allah, karena Allah. Kan ikhlas tuh kaitannya dengan karena Allah ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kan nggak ada wa ya. Bisa juga koma gitu.
Ya tadi dengan ikhlas Dengan dalam beragama karena Allah. Boleh juga dan atau apa kalau koma. atau dengan lurus. Dengan lurus. Nah, baru dan ini tuh masih nyambung sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh masih satu paket. Jadi ketika menyembah Allah dengan ikhlas itu karena Allah, karenanya dengan lurus itu lebih kepada cara menyembahnya, syariatnya yang lurus. Dengan lurus, enaknya gimana kata-katanya ya bingung. Dengan ikhlas dalam beragama karenanya, karena Allah maksudnya, karena Allah. Dan gitu aja ya. Nanti kalau dan ini kan satu syariat ini sebenarnya. Perintahnya suruh menyembah dengan ikhlas dan cara yang benar gitu. Dan lagi koma aja dan dengan lurus. Nih koma ya. Ini satu rangkaian. Sebenarnya satu ini nih. Menyembah Allahnya itu nih satu nih. Untuk apa? Diperintah untuk apa? Untuk satu menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama karenanya dan dengan lurus gitu. Kemudian dan ini syariat yang keduanya nih dan Sholat. menegakkan sholat. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat dan Memberikan ya itulah mana sholat. Udah Bu, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Udah kan? Dan demikian dan itulah gitu. Dan itulah agama yang lurus. Dan demikian itu boleh. Dan demikian itu. Dan demikian itu. Dan demikian itulah agama yang lurus. Seperti itu. Menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang Saya carikan contoh lagi yang lain yang kenapa kakak? Ya salah diomongin dengan apa? Nah, ada contoh lagi nih Bapak Ibu. Ini sudah belum? 4 menit, saya minta waktu 4 menit. Sudah. Sudah. Kita coba ke surat ini gimana ya? Al-Quran surat sebentar ya. Oke, saya ke surat
Surat sebentar ya. Tadi ketemu mana ya? Surat 39. Surat 39, minta waktunya ya Bapak Ibu sebentar. Ayat 2, mari kita lihat. Oke, ada kata mukhlison. Ketemu Bapak Ibu? Ketemu. Di situ bentuknya apa? Tunggal. Oke, mari kita lihat. Silakan disimak. Sekarang dipaksain dulu, ini adalah keterangan keadaan. Karena dalam waktu mepet begini, kita nggak ini ya, langsung aja dulu sementara. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kita mulai dari kata ini. Kata yang ini nih Bapak Ibu, fokus ke kata ini. Silakan diartikan. Ini apa bentuknya? KKP. Artinya apa? Maka engkau sembahlah. Maka engkau sembahlah. Allah. Engkau sembahlah. Allah. Kata sembahlah butuh objek tidak? Betul. Iya. Apa objeknya? Allah. Ya. Allah. Jadi subjeknya Allah. Menyembah siapa? Allah. Bukan menyembah mukhlison. Bukan menyembah orang yang ikhlas. Paham Bapak Ibu? Berarti objeknya adalah Allah. Objek ya. Sudah dikunci. Berarti selain itu bukan objek. Sampai situ bisa dipahami? Iya. Maka engkau sembahlah Allah. Mukhlison ini KBPA. Memenuhi syarat sebagai keterangan keadaan tadi. Engkau maka engkau sembahlah Allah dengan Ikhlas. Kenapa di sini KBPA-nya tunggal? Dia sebenarnya siapa yang menyembah? Engkau. Ini keadaan siapa gitu, Mas? Keadaan ikhlas itu keadaan Allah atau engkau? Engkau. Makanya kenapa tunggal? Karena engkau adalah tunggal. Paham Bapak Ibu? Ya, dengan ikhlas. Nah, kata ikhlas tadi, mengikhlaskan, arti aslinya sebenarnya mengikhlaskan kan? Yang mengikhlaskan kan gitu, yang mengikhlaskan kan? Cuma ketika menjadi keadaan, menjadi apa namanya, dengan ikhlas gitu. Mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan agama. Jadi ini objeknya bagi mukhlison tadi. Yang artinya maka engkau sembahlah Allah dengan ikhlas. Ikhlas apa nih? Ikhlas dalam beragama. Lahu karenanya adalah karena Allah. Yang kalau di Depak itu diartikan semata-mata. Kan semata-mata itu sama dengan karena Allah tadi ya. Semata-mata karena Allah. Di yang tadi artinya semata-mata. Itu salah satu contoh yang disebut dengan hal, keterangan keadaan. Sudah? Kalau saya minta 5 menit lagi, boleh nggak? Boleh sekali, Bu. Oke. Ini sudah, silakan screenshot. Screenshot aja. Saya hapus Bapak Ibu. Iya. Sudah di screenshot masing-masing. Mendingan screenshot masing-masing aja, sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, mari kita lihat. Kebetulan masih di ayat yang sama, di surat yang sama, ayat 11. Biar sedikit rada terbenakkan gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Di sini ada kata mukhlison, betul Bapak Ibu? Iya. Oke, mari kita terjemahkan dari sini. Oke. Untuk ini apa? Ini pelakunya apa? Aku Ana. Apa? Ana. Berarti artinya apa? Aku sesungguhnya ini kan menyembah Allah. Ya, bahwasanya atau sesungguhnya aku akan menyembah Allah. Nah, kata aku menyembah ini aku nih, ini anak nih, anak. Kata aku menyembah butuh objeknya Allah. Jadi ini bukan objek mukhlison ini KBPA tapi bukan objek. Ya, bukan objek. Kalau ada KBPA fathah tain atau kata benda tanpa alif lam, kita curigai kalau dia bukan objek, kemungkinan besar adalah
keterangan keadaan. Maka kita terjemahkan bahwasanya aku menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, kenapa di sini mukhlisonnya itu tunggal? Karena ana ini adalah keterangan keadaan ana. Karena ana itu tunggal, maka tunggal. Sudah mulai clear? Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Kemudian saya minta satu lagi. Ya. Satu lagi. Saya hapus ini? Ya. Oke. Surat 40. Surat 40. Ayat 14. Oke. Sebelum ke ayat itu, Bapak Ibu lihat ini. Kalau ada akar kata da'a, ada waw alif di belakang, kita kan suka bingung pelakunya ya. Apakah dia itu kalau dia Mereka kata KKL ya, nah, suka itu kan bingung ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa membantu ini. Di sini artinya apa? Kalian Ini sembah. kan KKP ya, kalian KKP kan ini. KKP. Maka di sini kalau KKP mah sebenarnya jelas, pasti ini ada antum. Karena kalau dia apa namanya anta, pasti nggak ada waw, wawnya pergi. Nah ini berarti antum ini. Berarti ini pelakunya antum. Ini KKP antum. Artinya apa? Maka kalian sembah. Minta seru apa ya? Seru. Sembah. Kalian serulah, kok sembahlah. Iya, seru. Jangan-jangan tadi saya salah nggak yang sebelumnya? Enggak, tadi Maka betul. kalian serulah ya. Maka kalian serulah. Seru siapa? Menyeru siapa? Kan ini doa itu menyembah kan, Bu? Menyeru. Doa itu menyeru, berdoa, memanggil, Oh iya, berdoa. memanggil. Oh iya. Iya. Maka kalian serulah gitu. Maka kalian serulah. Menyeru siapa? Allah. Jadi bukan menyeru orang-orang, memanggil ya. Engkau kayaknya gini. Maka kalian panggillah kali. Hah? Panggillah ya. Sama memanggil, menyeru. Ya, oke lah, serulah. Kita nggak fokus ke sininya. Maka kalian panggillah siapa? Allah. Allah berarti apanya Bapak Ibu? Objek. Ini KBPA. Jamak. Mari kita ini kan. Kita mungkin nggak sebagai keadaan. Maka kalian panggillah Allah dengan ikhlas. Bisa nggak menjadi keadaan? Bisa. Ya. Ini keadaan siapa? Keadaan kalian atau keadaan Allah? Kalian. Nah, ini keterangan keadaan dari antum. Nggak mungkin keadaan Allah. Ya, Allah kok ikhlas sih? Ikhlas ke siapa Allah gitu. Jadi keadaan Allah dengan ikhlas itu. Nah, makanya karena yang subjeknya antum, maka keadaannya itu adalah jamak. Jamak ya kan. Oke. Nah, ini berarti mukhlisin ini dia objeknya ad-din ini dengan ikhlas dalam beragama karena Allah. Gitu, karenanya. Oke, sudah lebih dari 5 menit. Mohon maaf. Ya, jadi itu ya namanya nyicil ya Bapak Ibu yang sudah itu adalah tadi keterangan penguat kalau dia akar katanya sama yang dia biasanya KBKK. Kalau keterangan keadaan biasanya dia KBPA, KBPP, KBSL. Oke, mungkin memang perlu kita bahas termasuk nanti membahas struktur kalimat. Iya betul. Nanti yang 2 itu aja kita benakkan dulu ya Bapak Ibu karena keterangan banyak jenisnya. Salah satunya adalah itu. Banyak sebenarnya contohnya. Dan keterangan keadaan ini tidak selalu dalam bentuk KBPA. Dalam bentuk kalimat juga ada. Dalam bentuk yang diawali huruf jar juga ada. Ya, jadi jenisnya macam-macam.
Mungkin ini adalah termasuk jenis yang paling simpel dan sederhana. Termasuk keterangan penguat, bentuknya juga macam-macam. Ya, termasuk yang menjadi predikat itu juga tidak selalu kata benda aja. Yang predikat itu bisa berupa kalimat, predikat bisa berupa kata benda yang ada huruf jernya, bisa berupa juga kalimat yang verbal maupun nominal. Nah, yang paling sederhana itu adalah memang predikat adalah berasal dari kata benda. Dan kita baru ke situ selama ini. Mungkin begitu saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ati. Apa ada Ya, salah-salah makasih kata? Bu Ati. Sama-sama Ibu. Saya serahkan ke Pak Emi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekilapan. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Sama-sama ya Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi